سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menggenapkan penghambaan diri kepada Zat Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Yarzuqu may yasha wa yaqdir, Maha memberi rizki, meluaskan dan juga membatasi. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Zat satu-satunya yang mampu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi ataupun yang nampak. Allahus Samad, Ia adalah Tuhan kita. Allah yang dimana seluruh harap dan cita setiap makhluk bergantung pada kehendaknya. Para jamaah sekalian, pada majelis yang penuh berkah ini, Al-Fakir mengajak kepada jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya jalan itulah kita mampu untuk berpulang menuju Allah dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah dengan deras seutuhnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga yang mulia, para sahabat yang setia, dan besar harapan kita dihimpun menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah sekalian, kajian kita pada subuh kali ini cukup berbeda dari biasanya. Pada umumnya setiap subuh di hari Sabtu kita mentadarusi, mentadaburi, mentafakuri mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah-surah yang terhimpun pada juz amma, juz ke-30, dan sudah sampailah pembahasan itu pada surah terakhir, surah ke-114, yakni surah An-Nas. Ya, insya Allah pembahasan lebih dalamnya akan kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya. Ada satu tema yang tidak kalah penting untuk kita sama-sama pelajari dan kita renungi mengenai kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa mengupayakan dirinya memakmurkan masjid Allah. Wa anna lillahi masajid, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruh masjid yang ada di muka bumi. Maknanya jemaah sekalian, masjid yang kita datang, yang kita singgahi, walaupun dibangun, dipondasi ataupun dirawat oleh manusia, oleh makhluk, namun hakikatnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, tidak ada kebolehan sedikit pun seseorang untuk menyerukan ungkapan-ungkapan lain di dalam masjid, melainkan menyeru orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu besar kemuliaan yang Allah sisipkan bagi setiap orang yang memuliakan masjid. Siapapun yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Siapapun yang memperhatikan masjid, maka Allah akan memperhatikan hidupnya. Siapa yang menjadi fokus hidupnya adalah senantiasa bertaut dan berpaut kepada masjid, maka Allah pun akan senantiasa menautkan dirinya kepada orang-orang yang mencintai dan merawat masjid. Dan besar harapan kita jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah kersakkan diri kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan sebuah ungkapan yang begitu tegas. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Satu kawasan, satu teritori ataupun satu negeri yang ada di hamparan bumi ini dan menjadi spot yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mengenai kehebatan bangunan kepresidenannya, kerajaannya, istana yang ada di dalamnya, bukan itu. Ahabbu al-biladi ilallahi masajiduha, yang paling Allah cintai, sukai dari satu wilayah itu adalah
keberadaan masjidnya. Maka dari itu jamaah sekalian, menjadi fokus utama kita adalah memperhatikan bagaimana masjid ini dibangun dengan baik, bagaimana masjid ini mampu untuk menjalankan amanahnya sebagai tempat untuk mensujudkan setiap hamba yang datang dan masuk ke dalamnya. Ketika seseorang dia memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan dan menabur setiap fadilah dalam kehidupannya. Karena hakikatnya jamaah sekalian, rumah utama bagi setiap muslim di dunia itu adalah masjid. Dan rumah peristirahatan di dunia adalah rumah yang biasa kita tinggali dan tempati untuk beristirahat. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Kata Nabi Muhammad SAW, masjid itu adalah rumah bagi setiap mukmin. Tidak peduli rumah dia untuk beristirahat besar atau kecil, megah atau biasa, sederhana ataupun terisi dengan penuh fasilitasnya, tapi yang jelas bagaimana masjid ini mampu membuat dirinya nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah siapkan 24 jam dalam satu pekan, dalam satu hari berputar seperti itu. Setiap waktu ke waktu, momen ke momen, kita isi dengan bekerja. Namun inti dari kehidupan setiap harinya adalah untuk menunggu waktu ibadah sholat. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumandangkan firman-Nya di surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hamba-hamba yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang yang di dalamnya terdapat keimanan. Di hatinya bertumbuh keimanan kepada Allah wal yaumil akhir, dan dia pun beriman sepenuhnya terhadap hari akhir. Jadi dimensi yang pertama jamaah sekalian mengenai konteks berbicara kemakmuran masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid, pasti ada di dalamnya dimensi akidah mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul dia punya iman sama Allah, kalau betul dia yakin akan dibangkitkan setelah hidup di dunianya, ketika telah dimatikannya, dan dia mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya ketika hidup di dunia, maka dia pasti akan memakmurkan masjid. Dengan cara apa seseorang itu memakmurkan masjid? Tadi pertama dimensi akidah, yang kedua Allah Subhanahu wa taala menata ruang amal ibadah dengan aqamas shalah. Ciri dan buktinya seseorang itu dia memakmurkan masjid, maka dia akan menghidupkan masjid itu dengan ibadah salat. Wa ataz zakah, dan dia pun peduli untuk mendermakan sebagian hartanya dalam jalan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia memiliki mentalitas tidak pernah takut terhadap segala sesuatu, melainkan ketakutan yang hakiki bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara itulah hamba-hamba Allah ini yang mereka berupaya untuk memakmurkan masjid, ada harapan besar di dalamnya. Mereka termasuk hamba-hamba muhtadin yang mendapatkan petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama jamaah sekalian mendefinisikan arti memakmurkan masjid. Yang pertama, sebagaimana Imam Ali As-Sabuni menyebutkan, "Dhahaba ba'dul ulama'i ila annal murada bi imaratil masajid huwa", yang dimaksud dengan imaratul masjid, ma'murul masjid, huwa bina'uha, pertama dia membangun masjid itu, wa tasyidiha, dan juga dia merawat bangunan masjid itu, wa tarmimu ma tuhdamu minha, dan juga dia memperbaiki setiap bagian bangunan masjid yang terkoyak. Jadi aspek bangunan, ketika kita memperhatikan terhadap bangunan masjid, itu adalah salah satu langkah ya karakter seorang yang memiliki kepedulian sebagai seorang pemakmur masjid. Dan juga makna selanjutnya al-muradu imaratuha, yaitu adalah bis-shalah. Orang itu dia tidak tega kalau cuman cukup membangun masjid saja,
Namun dia pun bertanggung jawab setelah mendirikan masjid, yaitu dengan mengisi setiap bagian masjid itu dengan ibadah salat. Wal ibadatu wa anwa'ul qurbat, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan dilaksanakannya di dalam masjid. Na'udzubillah, kalau misalkan ada sebuah anggapan bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu lebih afdol bertempat di kuburan, bertempat di spot ataupun tempat yang dianggap keramat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah adalah di rumahnya, yaitu masjid. Jamaah sekalian, gambaran masjid yang makmur, ya, itu setidaknya ada 5 aspek yang terpenuhi di dalamnya. Yang pertama, ketika masjid itu disebut dengan masjid yang makmur, di dalamnya masjid itu aktif untuk menghidupkan sholat berjamaah, ya. Dan yang kedua, jamaah sekalian, adanya inisiatif khususnya bagi para pengurusnya, Qoyim dan DKM-nya, berinisiatif untuk mengadakan pengajian dan kajian-kajian ilmiah. Bagaimana mungkin tempat yang terbaik ini, yang paling mulia, yang paling diberkahi ini tidak disisipi, tidak dipenuhi, dan tidak disibukkan di dalam dengan kegiatan thalabul ilmi. Inisiatif untuk mengadakan pengajian dan kajian ilmiah, terbuka untuk mengadakan aktivitas sosial dan juga ekonomi, sebagaimana peran masjid di zaman Nabi Muhammad SAW. Pembagian harta rampasan yang didapatkan dari peperangan itu di mana dilakukan? Di masjid. Semuanya ketika pembagian infak, sedekah, zakat, dikumpulkannya masyarakat itu di mana? Di masjid. Dan selanjutnya kontributif dalam melaksanakan program pendidikan. Ada nilai tarbiyah, ada nilai edukasi. Maka dari itu masjid ini harus menjadi salah satu tempat yang memprakarsai program pendidikan. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, berupaya dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, ketentraman, dan keindahan masjid. Coba kita terapkan, jemaah. Apakah 5 indikator ini sudah kita terapkan di masjid kita ataukah belum? Atau mungkin sudah mencapai 80% dalam persentasenya. Dan mudah-mudahan kedepannya mampu kita aplikasikan secara sempurna dan menyeluruh. Dan inti kajian kita pada subuh kali ini, jemaah sekalian, saya ingin mengabarkan sebuah kabar gembira. Berbahagialah para pemakmur masjid. Mengapa, jemaah sekalian? Karena imanmu mendapat bukti persaksian. Kalaulah kita mengaku seorang beriman, mungkin pengakuan iman kita itu hanya diakui dan diungkap oleh diri kita sendiri. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lamun ditaruh cek saha anjeun beriman. Mungkin kita akan balik berpikir dan merenung terhadap ungkapan kita, mengaku diri sebagai seorang beriman. Apakah pengakuan ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Namun orang-orang yang datang ke masjid, memakmurkan masjid, melazimkan dirinya untuk beribadah di masjid, maka iman kita mendapatkan persaksian, jemaah sekalian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ungkapkan, "Idza ra'aitumur rijal aw rajul," ketika kalian, jemaah sekalian, sahabat-sahabat kalian sekalian, ar-rajula, kalian melihat ada seseorang mulazimal masjid, dia itu senantiasa melazimkan dirinya untuk datang ke masjid, fashhadu lahu, maka persaksikan oleh kalian yang ada di sini mengenai tindakan orang tersebut bil iman, dengan keimanan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita datang ke masjid, hakikatnya kita itu ingin dipersaksikan keimanan kita oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, sebagai salah satu bukti dan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya Rabb, aku berupaya untuk mensolihkan diriku, berupaya untuk datang dan bersujud di rumahmu. Persaksikanlah teman-temanku ini
sahabat-sahabatku ini, jamaah masjid ini yang menjadi persaksian atas keimananku untuk menggenapkan ibadah solatku di masjidmu. Persaksian itu didapatkan ketika seseorang datang ke masjid, jamaah sekalian. Bukan perkara yang kecil, ini sesuatu yang besar. Kalau ada orang melaksanakan solat, mungkin solatnya di rumah, ataukah dia tidak melaksanakan solat sedikit pun, maka apa hujah dia di hadapan Allah mengenai keimanannya? Bagaimana dia membuktikan atas keaslian dan kesungguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang selanjutnya, kita akan merasa bahagia jamaah sekalian, karena orang-orang yang datang ke masjid, memperhatikan dan merawat masjid, mereka adalah orang-orang yang dijaminkan terhapus dosa. Kita sadar dengan penuh bahwasanya kita itu adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Maka cara kita untuk membersihkan dosa dan kealfaan itu adalah dengan apa? Melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya terhapus dosa, namun derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Tidakkah kalian ingin untuk aku berikan satu petunjuk dan arahan, kata Nabi, untuk membuat kesalahan kalian dihapuskan oleh Allah dan membuat derajat kalian menjadi tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya jamaah sekalian, isbagul wudu'i 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu kalian, apalagi pada saat kondisi yang kalian benci untuk berwudu. Maknanya nuju musim tariris. Ketika sedang musim dingin itu datang, tapi kita tetap memaksimalkan diri untuk berwudu, bersuci dan bertohara. Wa kathratul khata ilal masjid. Wa kathratul khata ilal masjid, dan kalian memperbanyak langkah kalian ke masjid. Udah wudu di rumah, udah bersuci, udah bebersih dari rumah, keluar, setelah itu melangkahkan kaki ke masjid. Wantidharu shalah ba'da shalah, dan dia masuk ke masjid untuk menanti datangnya waktu salat. Bahkan setelah salat dia tunggu lanjutan untuk datang salat berikutnya. Mana di sini lebih umum, maksudnya kepada waktu maghrib menuju waktu isya. Dia tahan dirinya untuk tidak keluar dan pulang kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak dan urgent. Dia tahan untuk beribadah dan beriktikaf di dalam masjid dari maghrib sampai isya. Fadzalikumur riba, itu adalah sesungguh-sungguhnya penjagaan. Makna ribat itu jamaah sekalian dianalogikan dan digambarkan bagi seorang prajurit tentara yang dia berjaga-jaga di batas wilayah, di perbatasan satu negara dengan negara yang lain. Berjaga-jaga penuh dengan keantusiasan, berhati-hati. Dan kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, yang disebut ribat, penjagaan yang hakiki itu adalah penjagaan seseorang terhadap waktu sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Apakah kurang bahagia kita ketika menjadi seorang pemakmur masjid jamaah sekalian? Padahal Nabi Muhammad SAW janjikan amalmu disejajarkan dengan amal para pejuang dan mujahid. Orang-orang yang tidak berkesempatan untuk turun di medan laga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masih bisa mendapatkan amalan status pahala yang didapatkan bagi para mujahidin. Dengan cara apa jamaah? Datang ke masjid. Memang betul jamaah, datang ke masjid itu kurang-kurangnya ini sangat berat untuk kita laksanakan. Makanya disebut sebagai amal yang mensejajari amalnya para mujahid. Maka orang-orang yang datang ke masjid itu hakikatnya mereka adalah mujahid. Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin. Siapa orang yang datang ke masjid dan dia datang dengan tidak membawa harapan, cita-cita, dorongan apapun melainkan di dalamnya terbesit, saya datang untuk kebaikan,
Apa bentuk kebaikan ini? Kata Nabi Muhammad SAW, yata'allamahu, dia datang ke masjid untuk belajar, au yu'allimuhu, atau dia datang untuk mengajar, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka yang demikian itu, kata Nabi, itu adalah sama dengan manzilah, sama dengan makam ataupun makom, disejajarkan kedudukannya dengan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas jemaah sekalian, orang yang datang ke masjid, orang yang melazimkan untuk sholat di masjid, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan husnul khotimah. Datang ke masjid, Allah cabut nyawanya ketika bersujud, husnul khotimah. Pulang ke dari masjid, di tengah jalan tiba-tiba diwafatkan oleh Allah, husnul khotimah. Siap-siap untuk datang dan belajar di masjid, tiba-tiba Allah panggil dia, husnul khatimah. Kalau kita ingin husnul khatimah, maka lazimkan dan dawamkan untuk senantiasa menyapa masjid dengan beribadah di dalamnya. Ketika seseorang dia membangun dan menanamkan, memunculkan kepedulian kepada masjid, maka itu yang akan membuatnya senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ketika ada seseorang, jamaah sekalian, didoakan oleh malaikat sekali aja dalam hidupnya, itu sudah membuat dirinya bahagia. Didoakan ku ustaz ge bahagia, bagja bunga komode ku malaikat. Sakali ya teh. Ini doakannya terus menerus sampai seseorang itu telah wafat, namun malaikat ini tetap dan mendawamkan, mendoakan kebaikan dan juga beristighfar untuk seorang yang peduli terhadap masjid. Jadi bukan ketika dia datang ke masjid ketika hidupnya saja, sampai dia wafat pun, jamaah sekalian, sebagaimana para ulama, walaupun raganya kini sudah terkubur oleh tanah, tapi malaikat senantiasa menyebut namanya. Man basatu hasiran fil masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjid. Diibaratkan di dalam beberapa riwayat, jemaah sekalian, yang saya ambil ini konteksnya itu adalah mengenai kepedulian seseorang untuk membentangkan sajadah, membentangkan karpet yang dia simpan di dalam masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah karpet itu senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang datang ke masjid, maka malaikat akan senantiasa beristighfar untuknya. Hasiran maknanya permadani. Ada juga di dalam riwayat yang lain, ketika seseorang sarraja sirojan, dia menaruh satu butir lilin jamaah, untuk menerangi orang yang datang ke masjid, biqadri ma yu'inuhu. Lilin itu mungkin hanya cukup untuk menerangi seseorang dari matanya saja, sedikit, nggak semua ruangan terpenuhi oleh cahaya oleh satu lilin ini. Namun kata Nabi Muhammad SAW, atas kepedulian orang itu merawat masjid, maka malaikat tidak akan henti-hentinya untuk beristighfar kepadanya. Apalagi yang kita tanam sekarang bukan lilin, tapi lampu, dialiri oleh listrik, dibuat nyaman dan sejuk dengan adanya AC dan AC, air conditioner. Kalau AC angin cepat dari kipas, kita cukup nyaman. Ditambah jamaah sekalian bangunannya begitu indah, setiap orang di dalamnya membuat hati bikin betah, gak pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Sakumahan tertarik ya malaikat ngadoakan orang. Maka dari itu berbahagialah bagi orang-orang yang dititipkan amanah rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini diberikan kesempatan untuk bisa menderma dan beramal lebih banyak dan lebih bermanfaat dibandingkan orang-orang yang memiliki kecukupan, tidak memiliki kecukupan atau terbatas secara finansial. Seseorang yang merindu masjid, jamaah sekalian, yang hatinya senantiasa terikat dan bertaut dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan naungan untuknya di mahsyar. Yudhilluhumullahu yauma dhilla illa dhilluh, yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi Muhammad SAW,
ada orang-orang yang mereka itu nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sedikit pun melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara jemaah sekalian? Wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa rindu bertaut dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ketika dia keluar dari masjid, ketika dia sedang safar, ketika dia sedang bekerja di luar, tapi hatinya senantiasa bertaut dengan masjid. Ini orang ketika jauh dari masjid udah begitu rindu. Apalagi kalau dekat dengan masjid, pasti dia akan senantiasa menunaikan ibadahnya di dalam masjid. Dan yang terakhir jemaah sekalian, perhatianmu pada masjid membuat hidupmu tenang, penuh rahmat, serta memudahkan langkahmu melewati sirat. Para jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW menjanjikan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi setiap kebutuhan orang-orang yang menjadikan masjid itu baitahu, sebagaimana dia memperlakukan masjid sebagaimana rumahnya sendiri. Kalau misalkan kita ingin rumah kita bagus, begitupun kita harusnya ingin masjid kita bagus. Jangan sampai ketimpangan. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka bertakwa kepada Allah dan menjadikan masjid sebagaimana rumah mereka sendiri. Dibuat nyaman, dibuat indah, dibuat orang-orang itu tentram ketika masuk di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kehidupannya birruh, dengan ketenangan. Mungkin saja jamaah sekalian, sumber dari kegelisahan kita sekarang atau masa-masa dulu itu adalah karena disebabkan jauhnya diri dengan masjid Allah Subhanahu. Warahmah, kalaulah kita ingin mendapatkan rahmat Allah jamaah sekalian, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Nah, ini yang paling spesial apa jamaah sekalian? Bukan hanya hitungan dunia, tapi kebaikannya itu akan terasa sampai ke akhirat. Khususnya pada saat kita melewati sirat. Kalau kita mendengar banyak riwayat mengenai seseorang yang mampu melewati sirat dengan begitu mudah, tidak ada halangan. Salah satu caranya dengan apa? Dengan berkurban. Tapi mungkin setiap di antara kaum muslimin tidak memiliki kemampuan yang sama untuk berkurban. Jangankan untuk berkurban, dia saja masuk dalam asnaf mustahik yang memang layak untuk dibantu oleh zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin. Untuk berkurban masih sangat jauh kemampuannya. Maka ada cara jamaah sekalian untuk memudahkan diri kita melewati sirat yang di bawahnya terhampar Jahannam yang menyala-nyala. Maka caranya jamaah sekalian, jadikan dan sematkan masjid sebagaimana kita menyayangi dan menyematkan rumah bagi kehidupan keseharian kita.